Wejangan Suci Guru Cikung, tentang Kitab Pantang Berzinah. Di luar hubungan intim dengan istri merupakan berzinah. Berzinah dengan anak istri orang akan merugikan diri sendiri, berusia pendek dan anak cucunya akan mengalami bencana. Hukum sebab akibat ini akan terlihat jelas semuanya. Menasehati umat manusia agar selalu menjaga kesucian diri. Pandanglah tubuh sendiri bagaikan sebuah batu kumala. Begitu Anda berzinah, batu kumala ini akan menjadi hancur. Saat sadar, ingin menebus kesalahan juga sudah amat sulit. Pandanglah seks dan zina bagaikan racun yang ganas berbisa. Dengan hati yang teguh dan sabar menjaga kesucian diri, satu pikiran sesat akan mengakibatkan puluhan ribu bencana. Menghimbau agar selalu menjaga kesucian hingga akhir hayat. Manusia di dunia ini semuanya merasa takut pada setan, namun tidak takut pada setan berhias di dalam rumah, yang dapat membius serta menarik roh dan sukma orang. Manusia di dunia semuanya merasa takut pada macan, tapi tidak takut pada macan betina yang seranjang dengannya, yang memakan tulang dan sumsumnya hingga menjadi kering. Manusia di dunia ini semuanya merasa takut terhadap ular, namun tak takut pada manusia ular yang melilit di balik baju, yang menghisap darah serta hawa orang sehingga binasa. Manusia di dunia ini semuanya merasa takut akan maling, tapi tidak takut pada pencuri hawa yang di malam hari, yang akan mencuri darah dan saripati orang sampai mati. Seks mencelakai manusia. Sayang tiada yang menyadarinya. Entah apa akibatnya, bila pantangan senantiasa kita langgar. Tidak pernah terpikir bahwa di lubang telinga banyak kotoran, di dalam mata juga terdapat banyak sekali kotoran mata, di dalam hidung juga ada cairan lendir yang mengalir terus, dalam rongga mulut terdapat air liur yang kotor dan berbau. Di balik perut terdapat urin dan tinja yang berbau busuk, dalam alat kelamin terdapat darah kental yang kotor dan amis, di atas tubuh terdapat tempat-tempat yang tidak bersih. Manusia tamak dan suka akan kecantikan serta persetubuhan, yang ternyata amat kejam dan beracun, namun kita tidak sadar. Demi seks, orang-orang dungu menjadi mabuk dan sesat hatinya. Hanya untuk menikmati kesenangan yang beberapa saat saja, tidak sadar bahwa tulang dan sumsumnya perlahan mengering, paling dapat merusak moral kebajikan dan tubuh manusia, maka bergegaslah membina diri dan jauhi perbuatan berzinah. Seks dapat merampas saripati manusia sampai habis semuanya. Harus sadar bahwa tenaga dan semangat kita terbatas adanya. Nafsu dan seks yang tidak terkendali akan memperpendek usia. Usia belum lanjut namun badan sudah menjadi loyo semua. Kebanyakan orang merasa sayang akan harta bendanya, namun tidak menyayangi tenaga dan semangat badannya. Tidak mencintai serta menjaga tulang sumsumnya sendiri. Malah suka uang sehingga berjuang sampai mati-matian. Berzinah adalah dosa yang paling berat dalam hukum langit, juga merupakan bencana yang amat mengerikan bagi manusia. Arak tidak membuat mabuk, tapi manusia yang mabuk sendiri. Seks tidak menggoda, namun manusia sendirilah yang tergoda. Menasehati umat manusia, haruslah segera sadar.
Seks dan berzina merupakan dua hal pantangan yang utama. Seringlah membaca kitab-kitab suci dari para nabi. Segala penyakit akan lenyap dan menjadi orang yang sehat. Tiga inci di atas kepala kita ada dewa pengawas. Masih dapatkah kita mengelabui orang lain? Mata langit amatlah luas dan cermat, tiada apapun yang tidak diketahuinya. Mata para dewa amat terang dan cepat laksana kilatan seberkas sinar. Bagaikan terangnya sinar matahari dan rembulan, tiada yang tidak diteranginya. Tiada yang terlewatkan olehnya dan tiada yang tidak diketahuinya. Berbuat hal jahat di tempat gelap, dapatkah mengelabuinya? Janganlah haus akan seks dan melakukan perzinahan. Wanita yang cantik siapa juga suka, bagaimana mungkin dapat mengendalikan nafsu keinginan ini? Mengendalikan nafsu ini sebenarnya tidaklah sulit, dalam hatimu dapat timbul nafsu birahi itu karena kamu menyukai kecantikannya. Apabila wanita cantik itu kamu ibaratkan sebagai seekor siluman rubah, ular beracun, atau setan dedemit, wajahnya kamu anggap seperti wajah dari orang berpenyakitan, pucat dan kurus atau seperti wajah setan. Lalu anggaplah dandanan wajahnya seperti dandanan sebuah mayat, wajah hitam kehitaman dan tampak sangat buruk. Kemudian tubuhnya yang indah dan menggairahkan itu dianggap seperti satu penyakit menular yang dapat mengakibatkan badanmu membusuk dan hancur, atau bagaikan tubuh yang digerogoti oleh ulat di sana-sini dan sangat mengerikan. Bisa berpikir demikian, api nafsu ini akan menjadi padam bagaikan mendapat siraman es yang dingin. Daun willow atau alis mata dapat mengacaukan pikiran, bunga atau raut wajah yang cantik dapat mencuri hati. Tiada lagi orang terbaik yang patut menjadi pemimpin. Tentara arak yang pahit, siang malam saling berebutan. Juga ada hiburan musik untuk memperindah suasana. Bermain wanita akan dapat mencelakakan orang. Membacok jenderal bodoh yang bermain cinta palsu. Tak peduli satria gagah yang dapat mendaki gunung. Di medan perang tiada yang tak mengalami kegagalan, tenaga untuk berperang telah habis. Tubuh menjadi loyo, karena di dalam kamar ada wanita penghisap darah. Bulan berganti tahun tak peduli lagi dengan para tentara, juga tak peduli lagi akan keselamatan diri sendiri. Menasihati satria pupuklah kebajikan dan berkarya besar. Tidak berzina dan jangan lengah serta jagalah moral-moral. Membina dirilah, asahlah tajam pedang kearifan. Membunuh habis setan arak dan setan berhias. Sajak untuk menasihati wanita. Wanita mencari kemewahan dan kekayaan. Berzina untuk mendapatkan nama dan harta. Di kolam darah yang kotor menjerit kesakitan. Arwah-arwah di neraka sungguh amat tersiksa. Sajak untuk menasihati pria. Mencari bunga dan daun liu berakibat keluarga hancur, dikarenakan mata dan telinga menyenangi yang sesat. Di dunia ini walau dapat lepas dari jala hukum, namun susah terlepas dari hukuman api neraka. Sajak menasehati kaum istri. Seks serta birahi mencelakai para suami, tanpa sadar merusak tulang dan dagingnya, padahal hanya untuk kesenangan sementara saja. Bergegaslah, sadar dan kendalikan nafsu birahi. Api nafsu telah membakar seluruh jiwa, kesadaran melepaskan diri dari api bahaya.
Kalau bukan karena embun es menyiraminya, mana mungkin dapat terlepas dari pintu cinta. Anggaplah pria tampan bagai harimau buas adanya. Anggaplah wanita cantik ibarat racun serigala. Jodoh buruk dan sesat dapat menyesatkan jiwa. Yang tak terlena sudah jarang terdapat di dunia. Seorang budiman dapat terlepas dari tali cinta. Seorang satria tak terlena oleh nafsu dan rupa wanita. Sebagai manusia haruslah tahu akan saat sadarnya, tamak dan haus seks kapan baru akan berhenti. Semua bagaikan segumpal awan hanya sekejap saja, laksana bunga yang berguguran silih berganti. Sang pelajar tersadar dan dengan rajin membina. Usia bertambah, bencana hilang dengan sendirinya. Menasihati umat manusia untuk segera membina diri, sehingga selamanya hidup di surga yang kekal abadi. Bunga di depan bulan di bawah, untuk apa disenangi? Awan akan lenyap, hujan akan berlalu, dalam sekejap mata semuanya menjadi kosong. Maksudnya, bayangan bulan di atas air dan bayangan bunga di cermin, mengapa dikira adalah yang asli? Siluman rase yang selalu menggoda manusia itu, mana ada yang benar-benar tulus saling mencintai? Mereka hanya ingin menghisap hawa dan saripati serta memakan sumsum manusia, sehingga badan akan menjadi kering dan mati seketika. Pria yang haus seks tidak tahu untuk mencintai diri sendiri, hanya mencari kesenangan sesaat saja. Kematian yang tiada harga semacam ini, entah telah berapa ratus ribu korbannya. Bunga Mei di gunung es bermekar kembali. Embun menetes membasahi mimbar Kumala, bunga berguguran namun wajah masih seperti dulu. Cemara di tengah salju mempertahankan keteguhan. Memang kehidupan manusia ibarat sebuah mimpi, mana tahu segalanya sudah diatur oleh langit. Waktu ajal bagi seorang satria, sulit untuk dikatakan. Yang pasti cepatlah memupuk pahala serta kebajikan. Tidak pernahkah kamu melihat kupu-kupu kecil yang terbakar oleh api? Begitu tubuhnya tersentuh api, langsung terbakar hangus. Seperti juga seks ini, secara tidak langsung dapat membakar hangus tubuhmu. Kalau kamu tidak dapat menyayangi diri sendiri, tidak dapat mengendalikan nafsu birahimu, kelak menyesal juga sudah terlambat. Tak peduli seorang satria yang gagah berani, jika terjatuh ke dalam nafsu dan seks, semuanya akan sia-sia belaka. Manusia memiliki 3 hati, yaitu 1. Hati yang terdahulu, tak peduli masalah besar ataupun kecil. Kalau sudah berlalu biarkanlah berlalu. Janganlah dipikirkan lagi. Ini berarti hati terdahulu telah hilang. 2. Hati sekarang, janganlah terlalu perhitungan terhadap segala hal. Hidup dengan seadanya saja. Kalau selalu merasa tidak puas terhadap segala sesuatu, maka selamanya hanya akan merasakan kehampaan. Walaupun banyak menerima fitnahan namun tidak terpengaruh olehnya, hanya menjaga ketat hati nurani ini, dengan begitu barulah dapat menghilangkan hati sekarang. 3. Hati yang akan datang. Kehidupan manusia tak ada yang sempurna, untuk apakah kita selalu gelisah dan merisaukannya? Terhadap masalah yang belum terjadi semuanya hanyalah kekosongan dan hayalan belaka. Yang penting jika masalah datang hadapilah dengan kepala dingin, jika masalah telah berlalu hadapilah saat ini dengan tenang, dengan begitu hati yang akan datang pun telah hilang. Jika 3 hati ini selalu mengganggu dan 3 racun tidak dihilangkan, masalah dipikir terus tiada hentinya, sehingga akan menimbulkan kegelisahan. Inilah yang dinamakan penyakit hati. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mengendalikan dan melawan pikiran-pikiran yang tidak perlu itu.
Dengan begitu, baru dapat disebut hidup dalam kesadaran. Penyakit hati hanya bisa disembuhkan dengan obat hati pula, jadi tidaklah takut akan pikiran yang timbul. Yang ditakutkan hanya terlambat untuk hidup penuh dengan kesadaran. Begitu satu pikiran muncul, pada saat itu juga adalah awalnya satu penyakit. Kalau tidak membiarkan pikiran terus-menerus melayang, inilah obatnya. Hati manusia bagaikan kekosongan, tidak ada barang apapun di dalamnya. Jadi semua kegelisahan timbul dari mana, dan akan bertempat di mana pula. Penyakit bermula karena air dan api tidak menyatu, sehingga sulit untuk disembuhkan. Terjerumus dan jatuh di dalam nafsu seks dan kecantikan. Pagi memikirkan tentang seks, malam termakan oleh nafsu. Ini disebut nafsu ke dalam. Kalau orang yang tidak mempunyai istri, begitu nafsu birahinya timbul, hawa yang murni akan menjadi hawa kotor. Di malam hari tidur selalu berhayal yang bukan-bukan. Nafsu birahi membakar diri. Ini disebut nafsu keluar. Kedua macam nafsu ini selalu melilit diri kita dan takkan berhenti, sehingga menyebabkan tubuh kita menjadi rusak. Maka kalau dapat mengendalikan nafsu birahi, air yang berada di dalam ginjal akan mengalir bersih, dan dapat naik ke hati, sehingga hati kita menjadi tenang dan bersih. Api tidak membakar hati, maka tidak akan merusak ginjal. Karena api di ginjal sama sekali tak bergerak. Hati dan ginjal saling bekerja sama, maka air dan api saling membantu. Segala penyakit akan musnah dengan sendirinya. Sekali timbul niat jahat, dewa pun berpindah tempat. Begitu pindah, maka 6 maling akan mengacaukan hati. Hati mulai kacau. Badan raga pun tiada majikannya. 6 jalur tumimba lahir berada di depan mata. Roda reinkarnasi terus berputar tiada masa batasnya. Jalur hewan dan setan kelaparan, derita tiada taranya. Nasihat jangan timbul tamak dengki kebodohan. Sekali salah jalan mengakibatkan puluhan ribu petaka. Demi kesenangan sesaat, hilanglah rejeki selama satu kehidupan. Begitu hati tergerak, dewa telah mengetahuinya. Karena satu pikiran yang tidak lurus saja mengakibatkan kejayaan terhapus. Dosa dari berzina sungguhlah berat. Sebagai pembina, begitu satu pikiran yang tidak lurus timbul, dewa langsung mencatatnya. Dosa semakin bertambah, maka kita harus lebih waspada lagi. Sewaktu hari besar para dewa, lebih baik janganlah berhubungan intim sebagai rasa hormat kita terhadap para dewa dan berhubungan hanya boleh di dalam kamar saja, tidak boleh di sembarangan tempat. Kosong adalah wujud dan wujud adalah kosong. Huruf seks di atasnya ada sebilah pisau yang tajam. Janganlah terjerumus ke dalam siasat siluman. Lanjutkanlah kebajikan dari para leluhur, memupuk kebajikan dan menjalankan kebenaran. Tak perlu risau kejayaan takkan datang. Timbulnya nafsu birahi akan mengundang setan membuat keributan. Jangan anggap bahwa menggoda saja tidak akan mencelakai diri sendiri. Menggoda dan merayu walaupun perbuatan itu bukanlah berzinah, tapi dapat dianggap dosa perzinahan. Walaupun tidak berhubungan intim, tapi hati telah dikotori oleh pikiran seks. Mata melihat yang bukan-bukan juga disebut telah berzinah. Maka dengan demikian semua kejayaan telah hilang. Apalagi sewaktu menggoda di dalam hati timbul pikiran yang tak karuan lagi. Sepuluh kejahatan satu kebajikan, bagaimana ini?
Rupanya bertobat adalah paling besar pahalanya. Setelah bertobat, tidak boleh bertobat lagi. Berbuat salah lagi, lalu bertobat apa gunanya? Sekali bersalah tidak boleh terulang lagi. Janganlah takut kelebihan memupuk pahala. Sungguh hati bertobat, itulah budiman adanya. Anak cucu mendapat rejeki yang tiada batasnya. Tamak seks mencelakai diri sendiri selama seumur hidup. Mata dan telinga suka melihat serta mendengar yang sesat, sehingga membuat hati dan pikiran kacau tidak karuan, menyebabkan rusaknya masa depan dan menjadi buta. Pepatah dulu mengatakan wanita bagaikan bencana air. Sungguh betul pepatah ini, sama sekali tidak meleset. Pantanglah mendekati wanita yang bermoral bobrok, segala kecantikannya akan membahayakan jiwa kita. Orang dulu begitu menjaga sopan santun dan tata krama, berbeda dengan hati manusia zaman modern ini. Maka dari itu, terhadap hukum karma kita tidak boleh tidak percaya, terhadap kesetiaan, kesucian, kearifan dan sopan santun haruslah lebih dalam dipelajari dan diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Semoga para pembaca budiman dapat bersama-sama untuk menjalankan pantangan berzina ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di renungan kebajikan berikutnya. Terima kasih.